Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Abdul Qasim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali thayyibin thahirin wa ala ashabil tajabin. Ma ba'd. Bapak Ibu, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, Al-Mustafa Open University, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas nikmat, kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat melanjutkan aktivitas kita, khususnya perkuliahan kita pada hari ini. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya yang setia, dan seluruh kaum muslimin. Jadi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam teori politik Islam, yaitu konsep wilayatul faqih. Jadi konsep wilayatul faqih mutlak. Kita akan mengupas berbagai aspek, mulai dari dasar linguistik, maknanya, baik etimologi, terminologi, kemudian jenis-jenis wilayah, hingga penerapannya dalam konteks pemerintahan Islam. Nah, kita akan insya Allah akan mulai pembahasan secara terstruktur. Saya akan bagikan PowerPoint-nya. Ya, bisa terlihat di layar ya. Jadi, kita akan bahas mengenai pemikiran politik dan sosial Imam Khomeini. Pada bab ini, kita akan bahas mengenai konsep wilayah mutlak. Jadi, memahami otoritas pemimpin dalam Islam. Jadi, tujuan umum dalam perkuliahan ini, pada pembahasan ini, kita mengharapkan setelah ini teman-teman bisa menyatakan wilayah dari makna wilayah dari sudut pandang linguistik dan istilah, kemudian mampu menjelaskan maksud dari mutlak, apa pengertian mutlak dalam teori wilayah mutlak faqih, kemudian menjawab keraguan tentang wilayah syar'i para faqih yang menyebabkan keterasingan rakyat dalam partisipasi politik dan urusan publik. Ya, jadi kita masuk ke pembahasan konsep wilayah mutlak al-faqih. Jadi teori wilayah mutlak faqih ini menegaskan bahwa seorang faqih yang memiliki keadilan, ilmu, dan kemampuan politik itu diberi otoritas untuk memimpin umat Islam. Jadi konsep ini dasarkan pada gagasan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan individu dengan Allah, tetapi juga urusan politik dan sosial masyarakat. Jadi ini pengertian mutlak dalam wilayatul faqih. Tetapi ya namanya juga ketika kita mendengarkan pertama kali istilah mutlak, maka tasawur kita dalam pandangan kita itu mengatakan bahwa ini artinya absolut atau artinya sesuatu yang tidak bisa dibantah lagi dan seterusnya. Sehingga memang wilayatul faqih ini tuh teori yang cenderung disalahpahami. Banyak yang mengira bahwa wilayatul faqih ini dengan ada istilah mutlak di dalamnya itu adalah kekuasaan tanpa batas atau absolutisme. Nah, kita akan melihat bahwa konsep ini sebenarnya memiliki batasan yang ketat dan selalu terikat pada hukum syariat serta maslahat umum. Nah, kemudian
kita beralih ke makna linguistik dan istilah wilayah. Jadi wilayatul faqih itu ketika kita terdiri dari dua kata itu wilayah dan faqih. Nah, wilayah itu apa? Wilayah itu berasal dari akar kata wali. Nah, kata wilayah ini sendiri dalam berbagai konteks itu sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu Islam. Jadi seperti pada kalam, di bidang kalam, fikih, filsafat, tasawuf, ini wilayah adalah sesuatu istilah yang umum digunakan dalam khususnya dalam bab-bab fikih seperti kisas, wasiat, haji dan muamalah. Nah, secara bahasa, secara etimologi, wali ini artinya adalah kedekatan atau ketiadaan jarak. Jadi makna utamanya adalah kedudukan sesuatu di samping sesuatu yang lain. Jadi bermakna kedekatan. Ada apa namanya ketiadaan jarak ya. Sehingga karena kedekatan ini terjadi ketiadaan jarak pada di antara keduanya. Oleh karena itu para ahli bahasa Arab itu mengartikan wali sebagai kedekatan atau hubungan dekat. Nah, makna ini mencerminkan hubungan yang erat baik secara fisik maupun emosional atau figuratif. Nah, di wilayah ini digunakan dalam berbagai makna dan yang terpenting adalah makna teman, pendukung, bermakna kasih sayang, bermakna pengelolaan, bermakna bantuan, pemerintahan dan seterusnya. Nah, secara umum ada 4 kategori makna dari wilayah ini, yaitu saya tuliskan di sini itu yang pertama bermakna kedekatan, kedekatan atau hubungan. Kemudian bermakna kasih sayang, kemudian bermakna bantuan atau dukungan dan bermakna pemerintahan atau pengelolaan urusan. Nah, yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah wilayah dalam arti pemerintahan atau pengelolaan urusan. Jadi wilayah dalam arti pertama yaitu kedekatan, hubungan, kasih sayang itu bukan dalam bahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang menjadi fokus pembahasan kita adalah pada makna keempat. Kemudian makna istilah. Makna istilah, jadi dalam konteks syariah, wilayah itu berarti otoritas. Otoritas atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mengatur urusan individu atau masyarakat. Nah, di sini Imam Khomeini mendefinisikan yaitu adalah otoritas untuk mengatur urusan individu atau masyarakat. Nah, jadi dengan kata lain, wilayah adalah perwujudan kepemimpinan dalam Islam yang meliputi urusan politik, sosial, dan hukum. Kemudian jenis-jenis wilayah dan aplikasinya. Nah, kita akan membahas jenis-jenis wilayah dan bagaimana penerapannya dalam fikih Islam. Yaitu yang pertama adalah pertama adalah wilayah khusus. Jadi ada wilayah khusus, ada wilayah umum. Maksudnya wilayah khusus apa? Yaitu wilayah atas anak yatim, kemudian wilayah atas anak perempuan yang belum menikah, kemudian orang yang tidak mampu. Jadi maksudnya wilayah atas anak yatim itu kita mewakili anak-anak yatim ini yang belum cukup umur, belum dewasa untuk kemudian mengelola harta dan kebutuhan hidupnya. Kemudian wilayah atas perempuan yang belum menikah yaitu hak ayah atau kakek untuk kemudian memberikan izin pernikahan. Jadi tanpa ada wali nikah yaitu ayah atau kakek untuk atasnya, maka pernikahan ini tidak dapat berjalan. Harus ada izin dari wali. Kemudian wilayah atas orang-orang yang tidak mampu atau mahjur. Maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang tidak memiliki kompeten untuk mengatur hartanya atau mengelola hartanya. Ya mungkin apa namanya ya seperti tadi ya masih anak-anak, kemudian mengalami
gangguan kejiwaan dan seterusnya, mengalami kelainan mental dan seterusnya. Ini orang-orang yang tidak mampu mengelola hartanya atau sudah lanjut usia, sudah pikun dan seterusnya, sehingga kemudian diharuskan baginya ada wali atau wilayah. Kemudian maksud dari wilayah umum apa? Yaitu wilayah atas wakaf, wilayah atas politik dan pemerintahan. Jadi maksudnya adalah wilayah atas wakaf itu adalah mengelola aset wakaf demi kepentingan masyarakat. Jadi ada yang di apa namanya diwakilkan, yang dipilih, yang ditunjuk untuk kemudian mengelola wakaf ya, seperti misalnya badan-badan atau organisasi-organisasi yang bertugas untuk mengelola wakaf ya, mengelola zakat umat Islam, lalu kemudian apa namanya untuk kepentingan masyarakat. Kemudian wilayah politik dan pemerintahan yaitu kekuasaan yang mencakup seluruh aspek kehidupan sosial umat Islam. Jadi ini cakupannya luas. Jadi kita menjadikan pemerintah, menjadikan apa namanya penguasa untuk menjadi wali kita untuk mengelola kehidupan sosial agar kemudian bisa berjalan dengan baik, damai dan seterusnya. Nah, kemudian aplikasi fikih, jadi setiap jenis wilayah itu memiliki penerapan yang spesifik. Misalnya dalam kasus anak yatim, nah, wali bertugas untuk kemudian menggunakan harta anak ini secara bijak untuk kepentingan si anak yatim. Nah, begitu juga dalam konteks politik. Jadi faqih yang ditunjuk sebagai wali bagi masyarakat itu bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan negara sesuai dengan hukum syariat, berjalan sesuai dengan hukum syariat dan untuk kepentingan maslahat umat. Nah, selanjutnya jenis wilayah Nabi. Jadi ini ada 3 jenis wilayah Nabi, yaitu wilayah nubuah, wilayah qada'iyah, dan wilayah sultaniyah. Maksudnya di sini Imam Khomeini menjelaskan hal ini dalam kitab beliau Ar-Rasail. Jadi menurut Imam Khomeini, wilayah Nabi Muhammad itu bagi atas 3, yaitu nubuah dan risalah. Jadi maksudnya adalah ini berhubungan dengan tugas menyampaikan wahyu. Jadi tugas ini tidak diwariskan kepada siapapun, jangankan kepada fakih, kepada para imam pun itu tidak mendapatkan wilayah ini, yaitu mendapatkan wahyu dari Allah untuk kemudian menyampaikannya. Kemudian wilayah qada'iyah, wilayah sultaniyah. Jadi yaitu berhubungan dengan peran Nabi sebagai pemimpin politik dan pemerintahan. Jadi waktu itu di Madinatun Nabi, di kota Madinah itu terbentuk sebuah pemerintahan dan Nabi berperan sebagai pemimpin politik, sebagai penguasa pada saat itu. Jadi dalam teori wilayatul mutlak faqih, nah otoritas ini dapat dijalankan oleh faqih yang memenuhi syarat. Jadi ini diwariskan kepada para imam, lalu kemudian kepada para faqih yang memiliki yang memenuhi syarat. Kemudian wilayah qada'iyah. Nah, wilayah qada'iyah ini yaitu hakim memutuskan perkara hukum. Jadi berhubungan dengan peran Nabi sebagai hakim yang memutuskan perkara hukum. Jadi fakih di sini juga memiliki otoritas ini dengan syarat memenuhi kualifikasi sebagai hakim. Jadi di antara jadi di antara 3 jenis wilayah Nabi ini, wilayah sultaniyah dan qada'iyah itu bisa dipegang oleh para fakih, ya, yaitu untuk yang bertugas untuk sebagai hakim untuk memutuskan perkara hukum dan yang bertugas sebagai pemimpin politik dan pemerintahan. Sementara tugas di wilayah bagian nubuah ini mendapatkan wahyu kemudian menyampaikan wahyu ini adalah tugas khusus dari wilayah khusus dari Nabiullah Muhammad SAW. Lalu kemudian konsep mutlak itu maksudnya apa? Konsep al-ittilaq. Nah, ketika dikatakan bahwa wilayatul faqih itu bersifat mutlak, maksudnya apa? Apakah bersifat absolut ya, tanpa batas dan seterusnya. Nah, di sini kita akan bahas bahwa dalam konteks wilayah mutlak
mutlak al-faqih, itu itilak itu mengacu pada kewenangan luas faqih dalam urusan pemerintahan. Tetapi tetap terikat pada hukum syariat, tetap terikat pada maslahat umat, maslahat umat dan atau maslahat umum, dan kemudian terikat pada pengawasan atau kontrol masyarakat. Jadi di sini Imam Khomeini menegaskan bahwa otoritas itu tidak sama dengan absolutisme, tetapi ada 5 pembatasan utama dalam konsep itilak ini. Ada 5 pembatasan utama. Kita akan bahas satu-satu. Yaitu pertama, maslahat masyarakat sebagai prinsip utama. Jadi batasannya yaitu untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan atau kelompok tertentu dalam pengambilan kebijakan. Kemudian adalah kepatuhan pada hukum syariat. Jadi batasannya adalah hukum syariat. Ketika menyeleweng atau menyimpang dari hukum syariat, maka ini tidak dibenarkan. Kemudian dibatasi oleh sifat keadilan faqih. Jadi ada namanya sifat adalah, sifat keadilan. Nah, ini juga menjadi batasan bahwa tidak boleh menyimpang dari rasa keadilan. Ketika faqih, ketika pemimpin sudah mulai menyimpang, berat sebelah dan seterusnya, maka ini sudah menyimpang dari ketentuan wilayatul faqih. Kemudian partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Jadi dalam pelaksanaan kepemimpinan pengelolaan umat yang diwakilkan kepada wali faqih, ini tetap ada partisipasi masyarakat dalam pengawasan, tetap ada kontrol dari masyarakat, sehingga kekuasaan absolut itu tidak terjadi. Kemudian tidak mencakup urusan pribadi individu. Nah, ini berkaitan dengan tadi bahwa dia tidak boleh mengambil dalam pengambilan kebijakannya itu berdasarkan kepentingan pribadinya. Urusan pribadi, urusan individu dan seterusnya. Kemudian pilar-pilar wilayah faqih. Maksudnya pilar-pilar di sini adalah apa saja yang melegitimasi wilayatul faqih ini. Landasan hukumnya, landasan pondasinya ini dari mana? Nah, pilar-pilar wilayatul faqih itu yang pertama adalah pembuat wilayah, yaitu Allah sebagai sumber otoritas melalui syariat. Jadi yang membuat wilayah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai otoritas mutlak, sebagai pembuat syariat. Kemudian kedua adalah faqih sebagai pemimpin, yaitu syaratnya adalah sudah sempat kita sampaikan tadi, keadilan, memiliki ilmu, wawasan yang luas dan kemampuan politik. Kemudian masyarakat sebagai masyarakat sebagai objek wilayah, yaitu meliputi semua umat Islam yang dewasa, kecuali mereka yang memiliki kekurangan hukum, ya seperti anak kecil, seperti yang mengalami gangguan kejiwaan dan seterusnya. Kemudian lingkup wilayah, yaitu meliputi semua aspek pemerintahan, tetapi tetap terbatas pada hukum syariat dan maslahat umum. Nah, kita akan bahas satu-satu dari 4 pilar ini, yaitu yang pertama, pembuat wilayah atau ja'ilul wilayah. Nah, di sini dalam teori ini, wilayah adalah otoritas yang berasal dari Allah sebagai pembuat hukum dan pengatur dunia. Jadi konsep ini dasarkan pada prinsip bahwa seluruh kekuasaan sejati itu milik Allah, dan segala bentuk otoritas di dunia ini hanya sah jika berasal darinya. Nah, jadi jenis-jenis pembuat wilayah, yaitu ada wilayah tasyri'iyah, ada wilayah takwiniyah. Nah, wilayah tasyri'iyah apa? Yaitu pemberi syariat. Jadi maksudnya Allah memberikan hukum syariat yang menjadi dasar pengaturan kehidupan manusia. Jadi hukum ini mencakup semua aspek, baik spiritual maupun sosial. Lalu kemudian wilayah takwiniyah yaitu adalah kehendak ilahi. Jadi Allah menciptakan dunia dengan kehendaknya dan mengatur semua
fenomena alam. Nah, dalam konteks ini, otoritas Allah itu meliputi segala sesuatu. Kemudian penerapannya. Penerapannya itu Allah menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan pemimpin umat. Jadi setelah masa kenabian, otoritas politik dan hukum itu diwakilkan kepada faqih sebagai pelaksana syariat Allah di dunia. Poin pentingnya adalah kekuasaan yang dimiliki faqih bukanlah kekuasaan otonom, melainkan amanah dari Allah untuk menjaga keadilan dan menerapkan hukum syariat. Kemudian faqih sebagai pemimpin, yaitu waliyul faqih. Nah, konsepnya adalah dalam teori ini seorang faqih itu diberi wewenang untuk memimpin umat. Jadi diberi wewenang untuk memimpin umat Islam berdasarkan syariat. Jadi faqih adalah ulama yang memenuhi kriteria khusus sehingga dipercaya untuk menjalankan pemerintahan Islam. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah mengapa harus faqih yang menjadi pemimpin atau menjadi wali faqih. Nah, jadi teori wilayah mutlak faqih ini itu berangkat dari pemikiran bahwa umat Islam memerlukan pemimpin. Ya, minta maaf ya, tadi terputus. Kita lanjutkan. Ya. Jadi pertanyaan yang muncul adalah mengapa harus faqih yang menjadi pemimpin? Nah, di sini teori wilayah mutlak faqih itu berangkat dari pemikiran bahwa umat Islam itu membutuhkan pemimpin yang mampu menegakkan hukum syariat dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Jadi Imam Khomeini menjelaskan beberapa alasan utama mengapa seorang faqih itu dipilih untuk memimpin. Yaitu yang pertama adalah legitimasi ilahi. Nah, kekuasaan maksudnya apa? Legitimasi ilahi ini yaitu kekuasaan dalam Islam itu berasal dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari institusi duniawi. Nah, karena itu pemimpin yang ideal adalah seseorang yang memahami hukum Allah atau syariat itu dengan mendalam. Nah, faqih sebagai ulama ahli hukum itu adalah pihak yang paling kompeten dalam memahami dan mengaplikasikan hukum syariat di masyarakat. Yang kedua adalah keadilan dan ketakwaan. Jadi, salah satu syarat utama seorang faqih adalah memiliki sifat keadilan atau adalah. Jadi, memiliki sifat keadilan yang tinggi. Artinya, seorang faqih tidak boleh melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Nah, jika ia melanggar, maka ia akan kehilangan otoritasnya sebagai pemimpin. Ia akan dinilai sebagai seorang yang telah kehilangan rasa keadilannya. Nah, ketakwaan ini memastikan bahwa faqih ini tidak bisa bertindak demi kepentingan pribadi, melainkan semata-mata untuk maslahat umat. Kemudian, kompetensi hukum syariat. Jadi, ya tadi sudah sempat kita sampaikan bahwa seorang faqih itu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam. Baik dalam aspek ibadah, maupun muamalah, hubungan sosial dan politik, dan seterusnya. Nah, dengan pemahaman ini, faqih mampu memberikan solusi atas berbagai masalah kompleks dalam masyarakat modern, tanpa menyimpang dari hukum Allah. Karena pengetahuan yang mendalamnya tentang batasan-batasan hukum Allah. Kemudian memiliki kemampuan politik dan manajerial. Jadi, ya, dalam teori ini faqih
tidak hanya seorang ahli hukum, tetapi juga harus memiliki wawasan politik dan kemampuan manajerial untuk mengelola negara. Jadi seorang faqih yang kompeten itu harus memimpin umat dalam menghadapi tantangan domestik maupun internasional dengan kebijakan yang strategis dan adil. Banyak misalnya orang yang faqih ya, yang memahami aturan-aturan Allah tapi tidak memiliki kemampuan manajerial pengelolaan masalah negara, masalah hukum hukum negara dan seterusnya. Nah, ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi faqih. Jadi ia harus memiliki kemampuan manajerial. Jadi faqih itu dipilih sebagai wali, sebagai pemimpin itu karena ia memenuhi kriteria moral, intelektual, dan manajerial yang diperlukan untuk menegakkan hukum Islam dan memimpin umat secara adil. Nah, selanjutnya bagaimana menjawab pandangan yang menyebutkan bahwa wilayatul faqih itu adalah sistem politik yang otoritarian, yang memiliki kekuasaan absolut dan seterusnya. Nah, sudah sempat kita singgung sebelumnya tadi bahwa makna itilah atau makna mutlak dalam wilayatul faqih ini itu tidak bermakna absolut, tapi tetap memiliki batasan-batasan. Jadi kritikan bahwa kepemimpinan faqih itu dapat mengarah pada otoritarianisme atau kediktatoran itu seringkali muncul karena asumsi bahwa faqih akan memonopoli kebenaran dan akan memaksakan kehendaknya tanpa kontrol, menyatakan bahwa saya yang paling paham dengan syariat, saya yang paling tahu tentang hukum Allah. Jadi ada gambaran seperti itu, ada citra seperti itu yang dikampanyekan sehingga orang menganggap bahwa wilayatul faqih itu adalah suatu kepemimpinan diktator dan seterusnya. Jadi sebenarnya dalam konsep wilayatul faqih yang didesain oleh Imam Khomeini itu ada mekanisme untuk mencegah hal ini. Nah, menurut Imam Khomeini itu yang pertama adalah batasan-batasannya itu yang pertama adalah keterikatan pada hukum syariat. Jadi kepemimpinan faqih itu bukanlah otoritas tanpa batas. Nah, sebaliknya faqih itu hanya memiliki wewenang untuk bertindak dalam kerangka hukum syariat. Jadi wewenang yang diberikan kepada faqih itu hanya dalam kerangka hukum syariat. Tidak boleh melampaui itu. Kemudian jadi segala kebijakan dan keputusan faqih itu harus sesuai dengan hukum Allah. Harus sesuai dengan maslahat umat. Nah, jika melanggar maka ia akan kehilangan legitimasinya sebagai pemimpin. Kemudian kedua adalah pengawasan masyarakat. Jadi masyarakat dalam Islam itu memiliki peran penting dalam mengawasi pemimpin sebagai alat kontrol. Nah, Imam Khomeini menegaskan bahwa umat Islam itu memiliki kewajiban untuk menegur pemimpin jika melakukan kesalahan. Jadi, jika seseorang faqih menyimpang dari jalan yang benar, kata Imam Khomeini, masyarakat berhak dan berkewajiban untuk menegurnya. Nah, dengan adanya pengawasan ini, maka faqih tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Kemudian, ketiga adalah sifat keadilan sebagai syarat utama. Dan itu harus dipertahankan, bukan hanya awal-awal saja, lalu kemudian menipis, berkurang, dan seterusnya. Tidak. Nah, salah satu syarat utama faqih itu adalah keadilan. Sifat ini tidak hanya menjadi syarat awal, tetapi juga harus dipertahankan. Nah, jika seorang faqih akhirnya kehilangan sifat adilnya, seperti misalnya melakukan dosa besar atau menunjukkan ketidakadilan, maka ia akan kehilangan secara otomatis akan kehilangan otoritasnya. Nah, sifat keadilan ini akan mencegah wali faqih ini untuk bertindak sebagai diktator atau penguasa tirani. Kemudian kepemimpinan kolektif. Nah, maksudnya apa? Jadi dalam banyak keputusan, faqih ini tidak bertindak sendirian. Ia harus berkonsultasi dengan para ahli di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial. Nah, untuk memastikan kebijakan yang dia ambil itu adalah memang untuk kepentingan maslahat umat. Jadi misalnya di Iran ini, walaupun
Ayatullah Khamenei sebagai pemimpin tertinggi, tapi tetap juga mendapatkan punya lembaga-lembaga penasihat. Dia punya penasihat di bidang militer, penasihat di bidang pertahanan keamanan, di bidang ekonomi dan seterusnya. Dan juga ada Majelis Khubregon, tempat kemudian yang salah satu anggotanya adalah wali fakih ini, Ayatullah Khamenei ini, untuk kemudian berkonsultasi dengan sesama anggota Majelis Khubregon untuk dalam pengambilan keputusan yang strategis. Nah, jadi peran fakih itu adalah memastikan bahwa penerapan hukum syariat itu berlaku atau terjadi di masyarakat. Kemudian menjaga keadilan sosial, politik, dan ekonomi. Jadi menjadi pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan itu, ia juga berperan mengawasi 3 kekuasaan utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi kalau di Iran itu ada yang menerapkan sistem wilayatul faqih ini, jadi ada kepala pemerintahan, ada kepala negara. Nah, kepala negara ini adalah wali faqih ini yang sekarang dipegang oleh Ayatullah Khamenei. Sementara kepala pemerintahan itu adalah presiden. Sementara kita di Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan itu sama, dipegang oleh presiden. Jadi otoritas faqih ini tidak bersifat absolut, tetapi dibatasi oleh hukum syariat, oleh maslahat umum dan pengawasan masyarakat. Kemudian masyarakat sebagai objek, jadi sebagai objek wilayah. Nah, maksudnya apa? Jadi masyarakat itu adalah pihak yang menjadi objek penerapan wilayah. Jadi wilayah dalam konteks ini mencakup individu dan kelompok, tetapi dengan perlakuan yang berbeda yang sesuai dengan kondisi mereka. Jadi ada 2 kategori objek wilayah, yaitu masyarakat umum atau non-mahjur, yaitu orang-orang dewasa yang mampu secara hukum dan memiliki kebebasan bertindak dalam kehidupan pribadi, yaitu orang-orang yang mampu, orang-orang yang berakal sehat dan seterusnya, orang-orang balik, orang-orang dewasa. Nah, peran wilayah di sini adalah mengatur urusan publik yang mempengaruhi maslahat bersama, seperti keamanan, seperti ekonomi dan hukum. Jadi wali mengatur urusan mereka, mengatur urusan masyarakat, mengatur urusan publik. Kemudian ada namanya kelompok khusus atau mahjur, yaitu orang-orang yang lemah, orang-orang yang mengalami gangguan mental, orang-orang yang tidak mampu, lanjut usia, anak-anak dan seterusnya. Nah, dalam kasus ini faqih atau wakilnya itu bertindak sebagai wali untuk melindungi hak-hak mereka. Lalu kemudian apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat? Jadi haknya adalah mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan, mengawasi kebijakan pemerintah dan memberikan kritik jika diperlukan. Jadi ini adalah hak masyarakat. Kemudian kewajiban masyarakat adalah taat kepada pemimpin selama kebijakannya sesuai syariat dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi negara. Nah, jadi masyarakat tidak dianggap lemah dalam semua aspek, tetapi hanya dalam konteks tertentu, seperti ketika urusan mereka mempengaruhi maslahat umum, maka ini menjadi wewenang wali untuk mengaturnya. Kemudian ada namanya lingkup wilayah atau mahdudatul wilayah. Maksudnya apa? Jadi lingkup wilayah adalah cakupan kewenangan yang dimiliki oleh faqih. Jadi dalam teori ini wilayah itu mencakup semua urusan publik, tetapi tetap dibatasi oleh beberapa prinsip. Jadi cakupan lingkup wilayah itu urusan publik dan tidak mencakup urusan pribadi. Jadi urusan publik maksudnya adalah meliputi semua aspek-aspek legislatif, eksekutif, yudikatif dalam pemerintahan, seperti misalnya pengelolaan keamanan, hubungan internasional, pengaturan ekonomi, dan penerapan hukum pidana syariat. Dan tidak mencakup urusan pribadi, yaitu faqih tidak memiliki otoritas dalam kehidupan pribadi individu, kecuali jika itu berdampak pada maslahat umum. Jadi, misalnya faqih tidak berhak untuk mengatur urusan pernikahan, karena itu adalah masalah pribadi. Tidak berhak untuk menjodohkan ini dan itu dan seterusnya. Memaksakan pilihan sekolah, misalnya pilihan pekerjaan, pilihan cita-cita dan seterusnya, itu adalah urusan pribadi dan faqih tidak berhak untuk mengatur
urusan ini. Kemudian batasan lingkup wilayah adalah hukum syariat, yaitu semua kebijakan harus sesuai dengan hukum Islam. Kemudian maslahat umum, yaitu keputusan harus diambil demi kepentingan kolektif umat Islam. Kemudian keadilan, yaitu fakih tidak boleh bertindak diskriminatif atau sewenang-wenang berdasarkan kelompok dan seterusnya. Kemudian pengawasan masyarakat. Jadi rakyat memiliki hak untuk mengawasi dan menegur jika terjadi pelanggaran. Jadi lingkup wilayah ini cukup luas untuk mencakup semua kebutuhan masyarakat, tetapi tidak bersifat absolut sehingga tidak berubah menjadi tirani. Jadi ada 4 pilar wilayah mutlakul faqih ini untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan Islam itu berjalan seimbang. Jadi yang pertama Allah sebagai pembuat wilayah, yaitu memberi legitimasi pada sistem ini. Kemudian faqih sebagai pemimpin, yaitu faqih memastikan pemerintahan yang adil dan sesuai syariat. Kemudian masyarakat sebagai objek wilayah, yaitu menjadi pusat perhatian kebijakan. Jadi, tetapi tetap punya hak untuk mengawasi dan memastikan bahwa semuanya berjalan lancar. Kemudian lingkup wilayah yang jelas, yaitu membatasi otoritas faqih agar tetap dalam kerangka hukum Islam dan maslahat umum. Ya, rekan-rekan sekalian, kita tutup ya. Di rekan-rekan sekalian, ya konsep wilayah mutlakul faqih ini adalah sistem pemerintahan yang menekankan keseimbangan antara otoritas seorang faqih dan partisipasi masyarakat. Sudah kita jelaskan tadi. Jadi meskipun memiliki kewenangan yang luas, faqih itu tetap terikat pada hukum syariat dan diawasi oleh rakyat. Ini memastikan bahwa pemerintahan itu tetap berjalan secara adil, tidak menjadi tirani, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai dalil-dalil, baik dalil-dalil rasional maupun dalil-dalil nakli yang digali dari ayat dan riwayat terkait wilayatul faqih ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.